Indonesia memang hebat. Ketika Malaysia sedang panas dan sibuk dengan urusan politik dan pesta demokrasi yang sangat menentukan nasib negara 30 juta penduduk ini, ternyata Indonesia telah melakukan sebuah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Presiden Jokowi telah menutup presidensi G20 dan menyerahkan kepada India untuk melanjutkannya. Syabas dan selamat pada Presiden Jokowi. Saya kira ini adalah karya terakhir dan terhebat Presiden Jokowi sebelum melepaskan jabatannya kepada pemimpin baru Indonesia. Jadi apakah hasilnya? Presidensi G20 Bali yang bertajuk Recover Together, Recover Stronger berhasil mencapai Bali Leaders Declaration 2022. Poin-poin tersebut mencakupi permasalahan mengenai ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan atau tanaman dan makanan, food security, kemudian perubahan iklim, climate change, kesihatan global, hingga kepada transformasi digital. Jadi siapa yang tidak iri dengan Indonesia? Saya masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan saya ingin secara spesifik menyoroti hasil atau pencapaian yang saya ingin tahu juga gitu, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia, terutama kalau kita bicara soal transformasi digital, ekonomi digital. Salah satu poin penting adalah bagaimana memastikan semua punya akses terhadap internet. Yang kedua adalah soal literasi digital. Jadi yang pertama tadi adalah inklusi digital ya. Inklusi digital itu berarti bangun infrastruktur seperti tadi kita sampaikan. Ini butuh biaya yang banyak, biaya yang besar. Untuk fiber optiknya, untuk satelitnya, untuk macam-macam itu. Yang kedua adalah yang terkait dengan literasi digital. Ya. Membangun infrastruktur digital dan inklusi digital ya tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak tersedia talenta digital. Ya. Karenanya di dalam agenda kedua yang penting itu adalah literasi digital, dan kita di Indonesia melaksanakan itu mulai dari literasi digital tingkat yang paling rendah untuk very basic skills itu melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, yaitu tahun 2021 saja melakukan pelatihan untuk 12,5 juta rakyat kita di Indonesia. Dan Gerakan Nasional Literasi Digital ini prize winner di ITU. Itu betul-betul diterima sebagai model literasi digital yang tepat untuk rakyat. Ya. Lalu kita juga butuh untuk intermediate skills, literasi digital untuk intermediate skills. Ini seperti untuk anak-anak kita yang setingkat SLTA, mahasiswa, sarjana baru, pelatihan skill intermediate itu seperti coding, Internet of Things, semuanya IoT, supaya bisa berpartisipasi dalam ekonomi agar ekonomi digital kita bisa bertumbuh. Ini harus ada daya dukung. Nah, yang satu di Indonesia ini UMKM inklusi itu kan termasuk UMKM, UMKM. Mereka masuk ke digital harus didukung juga di sana, didukung oleh intermediate skills nih anak-anak kita ini. Dan literasi, dan yang ketiga terkait dengan skills itu advanced skills untuk policy maker, pelatihan untuk policy makers. Itu 3. Nah, isu yang ketiga yang dibicarakan adalah terkait dengan Digital Innovation Network. Pada saat kita membangun infrastruktur, membangun talentanya, SDM-nya, muncul kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini kan Indonesia terkenal sebagai startup yang banyak, ya. Nomor 6 di dunia startup kita besar. Nah, ini perlu dibangun networknya di antara anggota G20. Untuk apa? Untuk saling bertemu dan matchmaking. Ya, termasuk untuk capital venture. Nah, kita sudah lakukan di Indonesia ini banyak itu Nexticorn misalnya. Nexticorn itu adalah untuk menghasilkan next unicorn. Itu melalui DIN itu, Digital Innovation Network.